Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto. Ini video yang kedua terkait dengan materi sistem informasi akuntansi, dan secara lebih spesifik topiknya adalah auditing computer based information system. Jadi kita akan membahas lagi terkait dengan pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Nah, di video yang kedua ini yang akan saya bahas diawali dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based audit approach. Ini menjadi dasar, menjadi framework dari audit sistem informasi. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan membahas mengenai objektif atau tujuan-tujuan yang akan dicapai dari audit sistem informasi. Nanti akan ada sekitar 6 objektif yang biasanya akan dicapai ketika seorang auditor itu melakukan audit sistem informasi. Nah, kalau kita bicara tentang risk-based audit approach, maka yang perlu dipahami adalah seperti namanya, risk-based audit approach berarti pendekatan auditnya itu dilakukan dari sisi pendekatan berbasis risiko. Ya. Maka di sini ketika kita bicara tentang kontrol tentang pendekatan berbasis risiko, yang kita lihat di sini adalah bahwa pendekatan yang dilakukan dalam proses audit berbasis risiko itu fokusnya adalah pada resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi atau terjadi di perusahaan. Nah, maka dalam kerangka kerja ini, dalam framework ini, poin yang pertama adalah determine the threats, frauds, and error facing the company. Jadi, ketika kita bicara tentang audit SI itu, ya, karena menggunakan pendekatan berbasis risiko, maka hal pertama yang harus diidentifikasi adalah ancaman-ancaman apa saja yang biasanya akan dihadapi oleh perusahaan. Ancaman-ancaman ini sifatnya bisa yang accidental ataupun yang intentional kan gitu. Ya, sengaja atau tidak sengaja, tetapi intinya ancaman itu bisa meliputi fraud, ya, penipuan atau kecurangan, atau error, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terutama kalau kita bicara tentang sistem informasi, yang namanya error kan itu pasti akan sangat sering terjadinya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua dari kerangka audit berbasis risiko untuk pengauditan sistem informasi adalah identify the control procedures that prevent, detect, or correct the threats. Nah, dalam konsep pengendalian internal ada model yang disebut dengan PDC model. PDC model itu kepanjangannya adalah Preventive, Detective, and Corrective Model. PDC model ini sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada lapisan pengendalian yang bisa diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah atau mengurangi, memitigasi ancaman-ancaman yang bisa terjadi di perusahaan. Nah, pengendalian dengan model PDC ini, Preventive, Detective, and Corrective, itu pengendalian yang terdiri dari 3 lapis atau 3 layer. Biasanya buku-buku menyebutnya seperti itu. Lapisan yang pertama itu adalah preventive control atau pengendalian pencegahan. Di bukunya yang berjudul IT Auditing, James Hall mengatakan bahwa preventive control merupakan garda terdepan dalam pengendalian. Artinya, preventive control ini atau kontrol pencegah ini memang fungsinya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi atau tidak ada ancaman yang masuk ke dalam sistem. Maka dia istilahnya dia berada di paling depan kan gitu ya. Nah, di bukunya Hall juga mengatakan bahwa perusahaan itu memang sebaiknya menerapkan PDC model ini karena dengan adanya pengendalian preventif, maka sebenarnya perusahaan akan bisa lebih cost efektif, ya, dari sisi cost lebih efektif ketika perusahaan bisa mencegah terjadinya error masuk ke dalam sistem dibandingkan dengan ketika perusahaan harus mengeluarkan uang untuk melakukan perbaikan-perbaikan
kalau memang terjadi ancaman yang akhirnya mengganggu sistem. Nah, prinsip yang dikemukakan Hall ini sebenarnya sesuai dengan pepatah yang sering kita dengar dulu, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, itu filosofinya sama. Ketika perusahaan menerapkan preventive control, itu sebenarnya secara cost bisa lebih hemat ya, daripada perusahaan harus mengeluarkan duit untuk memperbaiki sistem yang sudah mengalami kerusakan. Nah, kemudian di level layer yang kedua, lapisan yang kedua adalah pengendalian detektif. Pengendalian detektif ya ini kalau teman-teman suka membaca komik kan, kita mengenal detektif Conan, kemudian detektif Kindaichi kan gitu ya. Detektif itu kan tujuannya adalah untuk memeriksa ketika terjadi masalah kan gitu. Nah, ini konsepnya sama. Detektif control atau pengendalian detektif itu fungsinya adalah untuk memeriksa di mana terjadi ancaman atau gangguan yang merusak atau mengganggu sistem perusahaan. Loh Pak, kalau ada preventif berarti percuma dong, tetap ada ancaman yang tetap ada gangguan yang masuk dalam sistem. Nah, yang perlu diingat adalah sekalipun perusahaan sudah mempunyai sistem pengendalian internal, bukan berarti 100% terbebas dari ancaman. Tetap nanti akan ada ancaman-ancaman yang bisa mengganggu sistem, sekalipun perusahaan sudah punya pengendalian internal. Hanya saja ketika perusahaan memiliki lapisan pengendalian preventif, paling tidak gangguan yang masuk ke dalam sistem itu bisa dikurangi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak punya preventive control sama sekali kan gitu. Nah, maka ketika akhirnya terpaksa ada gangguan yang mengganggu sistem perusahaan, nah detektif control inilah yang bekerja. Dia akan memeriksa di mana terjadinya gangguan tersebut. Nah, ketika detektif control sudah bekerja, dia sudah bisa menemukan gangguan itu terjadi di mana, maka otomatis lapisan ketiga bekerja juga, yaitu corrective control atau pengendali korektif. Fungsinya adalah untuk memperbaiki. Jadi corrective control ini akan bekerja setelah detektif control mampu mengidentifikasi masalah yang ada di sistem itu terjadinya di mana. Nanti akan diperbaiki oleh corrective control. Nah, maka di poin yang kedua di sini yang ditekankan adalah auditor itu harus mengidentifikasi bagaimana pengendalian yang dimiliki perusahaan, terutama terkait dengan pencegahan, pendeteksian, dan korektif ini bekerja. Terkait dengan ancaman atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian poin yang ketiga, untuk kerangka risk-based audit approach adalah melakukan evaluasi atas prosedur pengendalian. Dua hal yang bisa dilakukan di sini yaitu dengan mereview sistem, ya, sistem review. Jadi auditor bisa mereview sistem yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua, auditor bisa melakukan yang namanya test of control atau pengujian pengendalian. Jadi ketika nanti melakukan pengujian pengendalian bisa dilihat apakah pengendalian itu sudah efektif atau belum. Nah, kemudian poin yang keempat terkait dengan pendekatan audit berbasis risiko. Evaluate control weaknesses to determine their effect on the nature, timing, or extent of auditing procedures. Jadi poin berikutnya yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi kelemahan dari pengendalian untuk menentukan bagaimana dampak dari pengendalian tersebut terhadap prosedur auditing yang telah dilakukan. Nah, ini adalah kerangka risk-based audit approach, yaitu pendekatan audit yang didasarkan pada basis risiko. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang sasaran dari audit SI atau Objective of IS Auditing, ini yang tadi saya sampaikan. Ada 6 sasaran sebenarnya yang bisa dicapai ketika seorang auditor melakukan pengauditan atas sistem informasi. Yang pertama ini berkaitan dengan security provisions, protect computer equipment, programs, communications, and data from unauthorized access, modification, or destruction. Jadi sasaran audit pertama yang dapat dicapai oleh auditor sistem informasi adalah terkait dengan keamanan sistem. Di mana security system ini akan bertujuan untuk melindungi komputer dan segala hal yang terkait dengan sistem,
terlindungi dari akses yang ilegal atau pengerusakan data dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat secara detail. Ya, kalau sasarannya seperti ini, terus program auditnya bagaimana? Kemudian sasaran yang kedua adalah program development and acquisition are performed in accordance with management's general and specific authorization. Kalau sasaran yang pertama tadi berkaitan dengan keamanan sistem, maka sasaran yang kedua ini berkaitan dengan akuisisi atau pengembangan program yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi logikanya program atau sistem yang dimiliki perusahaan ini kan pasti akan mengalami pengembangan gitu ya, atau bisa jadi perusahaan mau membeli program yang baru nih. Nah, maka nanti sasaran yang kedua ini kaitannya dengan dua hal tersebut. Apakah aktivitas pemerolehan dan pengembangan program yang baru yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan ketentuan atau otorisasi manajemen. Itu sasaran yang kedua. Kemudian sasaran yang ketiga, program modifications have management's authorization and approval. Kalau sasaran yang kedua tadi berkaitan dengan akuisisi atau pemerolehan program yang baru atau ketika perusahaan membeli program yang baru gitu ya, maka sasaran yang ketiga ini berkaitan dengan modifikasi atau pengubahan program yang dimiliki. Jadi misalnya gini, perusahaan itu menggunakan software tertentu untuk bisnisnya kan gitu ya. Nah di dalam software ini kan ada bahasa programnya. Ya. Sebenarnya perusahaan bisa mengubah program yang mereka miliki melalui penggantian bahasa program misalnya. Nah maka sasaran yang ketiga ini adalah apakah modifikasi atau perubahan yang dilakukan di program yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah mendapat persetujuan dan otorisasi dari manajemen. Nah itu sasaran audit yang ketiga yang nanti bisa dicapai oleh auditor sistem informasi. Kemudian sasaran yang keempat ini berkaitan dengan pemrosesan transaksi. Ini kalau teman-teman yang mengambil mata kuliah SIA tentu masih ingat di chapter yang kedua ketika kita bicara siklus pemrosesan transaksi. Di chapter yang kedua itu kemarin kita bicara tentang bahwa siklus pemrosesan transaksi itu meliputi input, ya, input data, kemudian penyimpanan data, pengolahan data, kemudian akhirnya setelah data diolah menghasilkan output dalam bentuk informasi. Nah, maka untuk poin yang keempat, sasaran keempat yang dapat dicapai oleh auditor adalah processing of transactions, files, reports, and other computer records is accurate and complete. Jadi sasaran audit yang keempat terkait dengan pengolahan transaksi adalah bahwa aktivitas pemrosesan transaksi, file, laporan, dan lain sebagainya itu akurat dan lengkap. Tidak ada bagian-bagian penting yang terlewatkan. Itu sasaran yang keempat. Kemudian sasaran yang kelima ini berkaitan dengan data input ya. Source data that are inaccurate or improperly authorized are identified and handled according to prescribed managerial policies. Jadi sasaran kelima yang dapat dicapai auditor adalah bahwa kalau ada sumber data yang tidak akurat atau yang tidak terotorisasi dengan benar, itu bisa teridentifikasi, kemudian bisa ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena yang perlu diingat adalah ketika melakukan input data, berarti kan data yang dimasukkan harus akurat. Ya, di chapter 2 kemarin kita juga bicara bahwa ada 3 langkah dalam input data. Langkah yang kedua adalah memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem itu data yang akurat dan lengkap kan gitu ya. Maka nomor 5 ini menjadi penting bahwa auditor harus bisa mengidentifikasi apakah ada sumber-sumber data yang ternyata tidak akurat atau tidak terotorisasi sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam, sasaran yang dapat dicapai adalah terkait dengan penyimpanan data. Ya, computer data files are accurate, complete, and confidential. Yaitu, jadi untuk sasaran yang terakhir ini, auditor bisa membuat objektif atau sasaran, yaitu bahwa file data komputer itu filenya lengkap, akurat,
dan bersifat rahasia, confidential, tidak untuk konsumsi atau kepentingan publik. Ya, jadi benar-benar hanya disimpan dan digunakan hanya untuk kalangan perusahaan itu. Itu confidential. Nah, ini adalah 6 sasaran yang bisa diset oleh auditor ketika akan melakukan audit sistem informasi. Ketika dituangkan dalam bentuk gambar jadinya seperti ini di figure 11.2. Jadi ada 6 sasaran di sana. Sasaran yang pertama yang ini adalah keamanan sistem informasi secara menyeluruh. Ya. Kalau kita bicara sistem kan semua ini ya. Kemudian sasaran yang kedua ini berkaitan dengan program yang dipakai, bisa softwarenya gitu maksudnya. Maka objektif yang kedua adalah berkaitan dengan pengembangan program dan akuisisi program oleh perusahaan ketika konteksnya perusahaan mau membeli program yang baru misalnya. Kemudian sasaran yang ketiga ini masih dalam konteks program juga, tetapi di sini adalah modifikasi. Modifikasi itu kan berarti perusahaan bisa saja tidak membeli program yang baru, tetapi tinggal mengganti bahasa programnya misalnya. Kemudian sasaran yang keempat itu yang ada di sini. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang pemrosesan transaksi, maka siklusnya adalah input data, diolah, kemudian output yaitu berupa informasi kan gitu. Maka sasaran yang keempat ini bisa berkaitan dengan pengolahan atau pemrosesan transaksi ya, berbasis komputer. Kemudian sasaran yang kelima, ini ya input data dari sini ya. Oke. Sasaran yang kelima ini berkaitan dengan sumber data, karena kita akan bicara data input dalam pemrosesan transaksi, maka sumber data ini juga bisa menjadi sasaran audit ya, dalam konteks audit SI tadi. Ya, apakah perusahaan bisa mengidentifikasi adanya sumber data yang tidak akurat misalnya. Kemudian sasaran yang terakhir yang keenam itu bicara tentang penyimpanan datanya, ya, data filenya. Ini storage ya kalau kita bicara di sini ya, karena nanti data yang ada di sini kan juga akan dipakai lagi untuk diolah kan gitu ya. Maka storage ini juga perlu menjadi sasaran audit. Nah kalau kita amati di sini sasaran audit SI itu sangat komprehensif ya. Baik yang sifatnya secara umum meliputi keamanan sistem secara keseluruhan atau yang sifatnya spesifik berbagian. Artinya apa? Artinya ketika seorang auditor SI melakukan pekerjaan lapangan, nah semua hal ini harus dilihat oleh auditor sistem informasi. Ya, mulai dari yang sifatnya general sampai yang sifatnya lebih spesifik. Nah, maka di video berikutnya nanti akan mulai saya coba bahas setiap objektifnya. Ya, mulai dari itu objektif yang pertama sampai dengan nanti objektif yang keenam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.